Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 29 April. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mengobarkan hati Santa Katarina dengan kasih ilahi setiap kali Ia merenungkan sengsara Kristus dan melayani gerejamu. Semoga berkat doa permohonannya, umatmu yang dipersatukan dengan misteri Kristus selalu bersukacita memandang kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kata-kata Yesus sering mengundang pemikiran dan permenungan untuk menentukan sikap. Murid yang merasa tergoncang dengan perkataan roti yang turun dari surga mengundurkan diri. Sementara mereka yang percaya, yakin dan mengakui imannya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus mewakili para murid yang percaya dan tetap ikut Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, percaya itu mengakui dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sabda Tuhan itu memberi hidup dan menghidupkan. Itu sungguh benar bila diresapi dengan hati
akan menjadi hidup dan berbuah perbuatan yang membuat hidup semakin baik adanya, baik itu sebagai pribadi maupun dalam kebersamaan sebagai komunitas atau keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya sabda Tuhan hari ini juga menjadi permenungan bagi kita semua dan menjadi refleksi untuk kita semua. Apakah aku juga siap untuk berani mengikuti Yesus dengan segala konsekuensi dan resiko yang harus kita hadapi sebagai murid-murid Kristus? Ada banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan yang harus kita hadapi. Namun kita harus yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus kita akan bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu. Maka marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh tugas, pekerjaan kita, dan seluruh yang dipercayakan pada Tuhan. Biarlah Roh-Nya selalu menuntun, membimbing kita, sehingga kita terus-menerus bisa menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan untuk sesama kita. Mereka yang kita layani, mereka yang berjumpa dengan kita. Karena Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan kita. Yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima Sang Sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.